Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Kiai Haji Abdul Hakim AK, yang insya Allah dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Baitus Salam Ustadzah Ririn Setianingsih, Sarjana Sosial. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Baitus Salam Ustadz Haji Komarudin SPDI, yang insya Allah senantiasa semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami muliakan, kami banggakan seluruh wali santri kelas 7 sampai kelas 12 yang pada sore hari ini menyempatkan diri, menyiapkan diri dalam rangka POMG perdana wali santri kelas 7 sampai kelas 12 Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berada di seluruh Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa pandemi pada tahun ini. Hadirin sekalian, Bapak Ibu wali santri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sadli SPDI. Kemudian acara yang ketiga yakni sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dan yang keempat, materi inti yang insya Allah pada POMG perdana ini akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dari Yogyakarta. Dan terakhir, penutup. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Lalu Sadli, Sarjana Pendidikan Islam, yang akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 68 sampai 80. Kepada Ustadz Lalu Sadli kami persilahkan. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Lalu Sadli yang sudah membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 68 sampai 80. Mudah-mudahan dengan diawali dengan tilawah tadi, pertemuan pagi pada sore hari ini oleh Allah senantiasa diberikan kelancaran. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya yakni acara ketiga, sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Kepada beliau Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim AK, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah.
wa ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Lakal hamdu ya Rabbana kama afaitana, walakal hamdu ya Rabbana kama hadaitana ilal Islam, walakal hamdu ya Rabbana kama allafta bainana wa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ustadz Cahyadi Takariawan, APT, SSI APT, sebagai pembicara pada sore hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMPIT Baitus Salam, Ustazah Ririn, Esos, dan yang kita hormati Kepala Sekolah SMA IT Baitus Salam, Ustadz Al-Hajj Komarudin, dan para ustadz dan ustadzah, para wali kelas yang juga kita hormati, para wali santri yang berada di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, yang insya Allah selalu diikuti dan ditaati oleh para santri, anak-anaknya, yang sekarang lagi berada di rumah semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Sore hari ini kita melaksanakan temu dalam bentuk online dengan Zoom yang insya Allah dengan pertemuan kita dengan adanya alat komunikasi yang bisa mempertemukan kita, dengan adanya pandemi kita masih bisa bertemu dan tawasau bil haq, tawasau bis sabr di masa pandemi ini. Alhamdulillah, walaupun mungkin tidak bisa tatap muka bersama, bermuajahat dan bertemu yang sebagaimana biasanya kita adakan di Gor Baitus Salam, di gedung pertemuan bersama-sama dengan serah terima santri. Namun pada saat ini dan sore ini kita mengadakan untuk sebagai pertama kali temu dengan para wali yang insya Allah ini setidak-tidaknya membangun komunikasi di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi belum pergi dan masih ada di sini bersama kita. Ini cara Allah menguji kita, kayak innama amwalukum wa auladukum fitnah. Benar sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu akan menguji kalian. Saya pribadi dan saya sendiri, anak saya 8, yang mondok ada 6, yang 2 alhamdulillah sudah ada yang ngurusi, yaitu suami. Ketika masa pandemi
di rumah semua. Rumah saya ukuran kelas karena saya dikasih satu ukuran kelas. Ketika pulang begitu ramainya, begitu hiruk pikuk yang saya hadapi. Saya memang merasakan enaknya ketika anak pada mondok diserahkan kepada para ustadz-ustazahnya. Namun masa pandemi ini adalah cara Allah untuk menguji saya, menguji kesabaran saya, menguji kesungguhan saya. Inilah saya yang insya Allah gambarannya kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana masa pandemi yang seperti ini dengan alat teknologi yang begitu canggih, ketika tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi bumerang bagi kita. Ketika anak bersama HP, bersama Instagram, Facebook, WA, dan begitu seterusnya, ada YouTube, dan seterusnya. Ini menjadi rebutan. Bahkan orang tua dengan dalih anak minta karena untuk daring, anak untuk PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh, maka dibelikanlah HP. Nah, inilah menjadi satu problem, terutama yang saya rasakan ketika menghadapi anak-anaknya sendiri begitu kewalahannya. Dan inilah mungkin cara Allah untuk menguji saya pribadi dan begitu juga kepada Bapak Ibu wali santri semuanya. Ternyata begitu beratnya kita ngurusi anak kita sendiri, terutama saya pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pesantren Baitus Salam santrinya kurang lebih ada 800 sekian. Namun kita belum berani untuk memasukkan, itu membutuhkan kajian, dan sampai sekarang Baitus Salam membentuk satgas yang itu terus mengkaji dan terus mengamati kapan akan dimasukkan. Nah, inilah satu kajian yang saya kira membutuhkan waktu. Maka sebagaimana surat edaran yang kami berikan Oktober, pada surat edaran itu akan dimasukkan. Maka insya Allah nanti akan ada surat pemberitahuan. Namun sekarang masih dalam pengkajian, dan terus pengkajian. Antara Satgas dan PH pengurus harian terus melakukan kajian itu. Doakan mudah-mudahan mana yang lebih aslah, afdal untuk masalah pemutusan atau keputusan dimasukkan dan tidaknya nanti. Dan itu membutuhkan proses. Kalau akan dimasukkan itu juga butuh perizinan, juga membutuhkan protokol kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Namun insya Allah nanti akan kita beritahukan insya Allah di bulan sebulan sebelumnya insya Allah akan kita beritahukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa pandemi ini program dan agenda Baitus Salam terus berjalan. Tidak terus berhenti begitu saja. Daring dengan pembelajaran online terus masih berjalan. Namun itu juga saya sendiri merasakan beratnya orang tua untuk membersamai dalam daring ini. Dan inilah saya katakan tadi, itu ujian yang insya Allah berikan dalam masa pandemi ini. Kegiatan yang lain, proyek, alhamdulillah tidak berhenti, dan alhamdulillah
selama ini tukang-tukang semuanya dalam keadaan sehat. Proyek yang kita insya Allah bulan Agustus sudah selesai, masjid dan asrama putri, ya, masjid yang ukuran 20 kali 20 dan ada 12 ruangan yang insya Allah nanti untuk ada kelas dan asrama yang untuk tahapan pertama santri putri akan sebagian akan ditempatkan di sana. Nah, itulah diantaranya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan. Ini memang butuh doa. Satu, doa kita semuanya bersama untuk supaya COVID-19 ini segera sirna, segera pergi dan kita normal kembali. Dan doa yang kedua untuk kesehatan kita semuanya, anak-anak kita, dan juga untuk Baitus Salam kita. Mudah-mudahan terus Baitus Salam terus berkembang dari sisi fasilitas, dari sisi sarana prasarana, dan juga dari kualitas lainnya. Dan itulah yang terus kita dambakan, dan doa dari Bapak Ibu semuanya, insya Allah Baitus Salam terus tambah berkembang. Yang dulunya diawali 3 santri, mulai berkembang lagi dalam bentuk pesantren murni, kemudian tinggal 3 santri lagi, kemudian vakum pada tahun 94, 94, kemudian 98 baru mendirikan SD, 99 baru mendirikan SD, kemudian 2007 baru mendirikan SMP yang wajib asrama, kemudian 2014 baru mendirikan SMA, dan begitulah step atau langkah-langkah yang alhamdulillah dulunya 600 meter sekarang sudah bisa kurang lebih 2 hektar. Ya, ini berkat doa dan dukungan masyarakat dan para wali yang alhamdulillah, para wali yang berinfak tidak muspro dan terus berkembang, alhamdulillah sampai sekarang seperti inilah Baitus Salam. Dengan doa Bapak Ibu semuanya, insya Allah Allah mengabulkan dan Baitus Salam terus berkembang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini kepala sekolah juga hadir, ya, kepala sekolah SMP dan SMA, namun karena waktu, insya Allah nanti di lain waktu akan bisa ketemu. Untuk itu Bapak Ibu bisa nanti langsung komunikasi kepada kepala sekolah SMP ataupun SMA, Ustadz Komarudin. Hadir Ustadz Komarudin dan juga Ustadzah Ririn ada di depan kita. Ya, saya berpesan kepada kepala sekolah, ya, seriusi betul penanganan ya santri kita, sembari terus berdoa, dan Ustadz Ustadzah betul-betul Ustadz Ustadzah yang ikhlas dalam arti kerjanya profesional, kerja yang bagus, ya, dan keuntungan akan kembali kepada kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim AK yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya, terutama kepada Bapak Ibu wali santri yang saat ini berada di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sore hari ini di waktu Indonesia Barat, mungkin di waktu Indonesia Timur sudah
menjelang Isya, bagi Indonesia Barat masih pukul 16.30. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta Ustadz Cahyadi Takaryawan yang di sana kalau Bapak Ibu sekalian lihat di layar HP atau laptop Bapak Ibu sekalian masih tampak hanya kursi saja. Nah, ini beliau nanti akan berada di sini. Sebelum waktu kami sampaikan kepada beliau, karena waktunya beliau terbatas sampai pukul 17, pada sesi ini nanti akan kami berikan waktu juga pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan setelah sesi Ustadz Cahyadi Takaryawan menyampaikan materi. Nah, materi pada sore hari ini adalah peran orang tua di masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak membaca, melihat, kemudian mendengarkan meme luar biasa banyaknya. Ada yang menyatakan orang tua itu lebih galak dari guru di sekolah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dengan sekolah online ini sudah bayarnya itu pakai uang tapi sekolahnya pakai online. Bahkan ada yang mengeluh pulsa, mengeluh sibuk kerja, anaknya banyak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apakah kita perlu menyesali hal ini? Tentunya tidak. Oleh karena itu nanti insya Allah Ustadz Cahyadi Takaryawan akan memberikan solusi-solusi yang insya Allah bisa memberikan masukan kepada kita semuanya bagaimana kita mensiasati. Ustadz Cahyadi Takaryawan, beliau lahir di Karanganyar tahun 1965. Beliau mendapat panggilan akrab itu Pak Cah gitu ya. Dan beliau alumni UGM, dan yang paling Bapak Ibu hafal, saya yakin semuanya di seluruh penjuru Indonesia, yang paling banyak dibeli atau bahkan dipunyai oleh Bapak Ibu sekalian ada karya beliau yang berjudul Wonderful Series. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membacanya. Ada Wonderful of Husband, Wonderful Wife, dan Wonderful of Couple. Nah, ini karya-karya beliau yang insya Allah nanti akan sedikit disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana kita menangani putra-putri kita di masa pandemi ini, sikap kita sebagai orang tua di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti disampaikan oleh beliau, insya Allah menjadikan pencerahan bagi kita. Oleh karena itu, sebelum saya menyerahkan kepada beliau, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau yang sudah siap dengan tampilan khasnya memakai peci hitam, tidak seperti pada umumnya. Ini jadi ciri khas. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu sampai pukul 17 nanti akan kami serahkan kepada beliau, Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Abdul Hakim Aka, beliau sahabat saya sekaligus guru saya yang merintis pendidikan Baitul Salam ini sejak dari nolnya. Saya tahu jatuh bangunnya, saya tahu awal mulanya. Saya menemani bersama lele-lele beliau, bersama dengan gurame-gurame beliau. Saya tahu dapur beliau. Jadi Ustadz Abdul Hakim itu bagi saya sudah keluarga sendiri. Ibu beliau sangat mengenal keluarga kami. Jadi
Kalau saya ke Baitus Salam itu menengok rumah beliau yang sekarang wujudnya kelas itu ya. Kepala Sekolah SMA IT yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP IT yang saya hormati, semua Ustadz Ustadzah, semua orang tua, wali murid yang bergabung dalam kelas Zoom kita pada kesempatan sore hari ini. Berbahagia sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dalam situasi pandemi Corona, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita memiliki indikator apakah keluarga kita ini masuk dalam kategori keluarga yang kuat atau belum kuat. Saya mengajukan 4 indikator yang sudah saya tulis dalam materi di PowerPoint. Kalau teman-teman panitia sudah bisa menyiapkan, boleh ditampilkan untuk PowerPoint-nya kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam situasi kita berhadapan dengan pandemi dan sudah 5 bulan kurang lebihnya, kita semuanya lebih banyak di rumah. Saya secara pribadi, betul-betul di rumah saja, tidak bisa kemana-mana sudah 5 bulan ini. Tidak keluar kecuali untuk hal-hal yang sangat darurat seperti harus belanja kebutuhan yang habis dan seterusnya ya. Tapi pada dasarnya hari-hari selama 5 bulan ini saya dengan semua anggota keluarga di rumah saja. Dan ini sudah 5 bulan, artinya kalau 5 bulan itu tentu sudah harus ada capaian-capaian di saat kita sekarang menghadapi tahun ajaran baru, tetapi juga di saat yang sama kita sudah berada pada bulan yang ke-5 kurang lebihnya ya. Maka saya ajukan Bapak Ibu sekalian, boleh diklik next PowerPoint-nya. Beberapa indikator untuk kita jadikan sebagai evaluasi apakah kita sudah memiliki kesiapan ya sebagai satu keluarga untuk menyambut pembelajaran di rumah saja. Boleh diklik next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, indikator yang pertama adalah kita semuanya itu harus sudah selesai di dalam pemaknaan atas apa yang sekarang sedang terjadi. Yang kedua, sudah harus meningkat di dalam kebahagiaan. Yang ketiga, sudah harus tuntas di dalam konsolidasi kebutuhan. Dan yang keempat, sudah harus semakin efektif dalam pembagian peran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang dimaksud dengan selesai dalam pemaknaan, itu artinya bahwa sekarang kita sudah berada pada bulan ke-5 kurang lebihnya ya, pada situasi di rumah kita di karantina di rumah saja ini, itu mestinya kita sudah selesai memberi makna atas apa yang terjadi ini. Tidak lagi kita bingung, tidak lagi kita gagap menghadapi situasi ini, karena sudah berjalan selama 5 bulan. Tidak ada yang bisa menjawab misalnya sampai kapan, sebagaimana tadi Ustadz Abdul Hakim sampaikan, kalaupun misalnya pondok menyatakan akan mulai masuk bulan Oktober, itu hanya perkiraan. Nggak bisa dipastikan, kita hanya berdoa mudah-mudahan ini segera selesai. Tetapi ketika misalnya situasi belum memungkinkan, kalau bulan Oktober itu tentu tidak bisa dipaksa untuk masuk pada bulan Oktober. Sebagaimana ketika ternyata situasinya sudah jauh lebih kondusif dan dalam bulan-bulan depan ini sudah selesai semuanya, mungkin September malah sudah bisa masuk. Artinya kita tidak tahu ya situasi yang akan terjadi ini, sebagaimana kita juga tidak tahu. Kemarin ngerti-ngerti kita dapat pandemi, kita juga tidak ada yang tahu. Jadi prediksi akan ada yang pandemi tidak ada yang tahu, sebagaimana juga prediksi akhir pandemi tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kita sudah harus selesai memberikan makna terhadap ini semuanya, bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT, bahwa setiap kali Allah memberikan ujian kepada kita, itu artinya Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Sebagai orang beriman, kita sudah memiliki sikap yang tepat, sebagaimana gambaran Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan yang kayak gitu itu nggak akan terjadi kecuali pada orang-orang mukmin saja. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan sesuai harapan, maka dia bersyukur, dan oleh karena itu dia baik untuknya bersyukur itu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, dan apabila dia mendapatkan satu hal yang tidak menyenangkan seperti musibah ini, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini menjadi satu hal yang sangat perlu kita
dalami secara bersama-sama. Kadang dalam hidup ini, kita tidak selalu menemukan hal-hal yang sesuai dengan harapan kita. Sebagian orang mengatakan, lah kalau kita itu setiap yang kita inginkan itu mesti kita dapatkan, lalu bagaimana kita bisa bersabar untuk ikhlas? Kalau semua doa-doa kita itu langsung dikabulkan, bagaimana kita bisa belajar ikhtiar? Kalau semua cita-cita dan maunya kita itu langsung terwujudkan, bagaimana kita bisa belajar sabar? Jadi oleh karena itu, sudah pasti dalam kehidupan itu kita harus siap segala sesuatu. Kadang menghadapi sesuatu yang kita inginkan, kadang harus menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan oleh karena itulah ini sudah harus selesai bagi kita semuanya. Kalau orang-orang di luar sana, ketika mereka menghadapi krisis, mereka harus berada dalam situasi denial, penolakan sebagaimana teorinya Elizabeth Kubler-Ross yang mengatakan bahwa orang menghadapi krisis itu nomor satunya dia akan menghadapi denial, menolak. Kenapa sih terjadi pandemi? Kenapa harus diberikan ke Indonesia? Menolak. Kemudian setelah fase denial selesai, mereka akan berada dalam fase anger, kemarahan. Dia menyalah-nyalahkan, dia marah dengan situasi ini. Lalu kalau marah tidak mendapatkan hasil apa-apa, maka dia akan berada dalam situasi bergen. Andai saja pandemi sudah berlalu, andai saja tidak ada pandemi, itu bergen. Kalau itu nanti ternyata nggak ada hasilnya juga, orang akan masuk fase berikutnya yang disebut dengan depression. Di fase inilah orang-orang depresi. Nah sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, di antara masyarakat kita itu ya, masih ada yang sampai sekarang itu masih denial terhadap situasi ini, menolak. Ada yang anger, masih marah-marah terus dengan situasi sekarang. Ada yang mulai melakukan bergain. Kalau saja Allah sudah hilangkan pandemi ini, saya akan, nah itu orang mulai melakukan bergain. Kemudian ada yang banyak yang berada dalam situasi depresi. Kenapa terjadi pandemi, hidupku jadi nggak bebas, aku nggak bisa ngapa-ngapain, pekerjaan hilang, kena PHK, jualan nggak laku, omset turun, dan seterusnya. Nah kita, orang beriman itu ya, itu dengan gambaran dari Nabi SAW, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, yang kayak gitu tuh nggak akan terjadi kecuali pada orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ini pengen sesuatu, lalu kemudian Allah berikan kepada kita, syakarah, fakana khairan lahu. Dan kalau kita menghendaki sesuatu dan ternyata Allah belum memberikan kepada kita, sabara, fakana khairan lahu. Misalnya kita berharap pandemi segera berakhir. Bahkan dari awalnya kita nggak mau kena pandemi, tapi ternyata Allah berikan. Aun bin Abdillah, di seorang ulama salafun saleh ya, dalam kitab Hilyatul Auliya dinyatakan, kata Aun bin Abdillah, Allah itu memaksakan musibah kepada satu kaum seperti ada orang tua yang memaksakan obat kepada anaknya yang masih kecil yang sakit. Jadi kata Aun bin Abdillah, kalau kita mendapatkan musibah dari Allah SWT itu Allah itu maksain agar kita itu nerima musibah ini seperti orang tua yang memaksakan anaknya yang masih kecil itu sakit untuk dia meminum obat. Kenapa demikian? Kenapa orang tuanya maksa? Kenapa orang tuanya mengharuskan sampai anaknya bisa dipegangi supaya mau minum obat itu ya? Panas malam-malam, kita semuanya orang tua murid ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita waktu masih kecil, kemudian dia panas gitu, malam-malam adanya di rumah cuman obat turun panas, ya udah itu kita minumkan kepada dia. Berharap supaya segera turun panas, begitu dia meronta, tidak mau kita pegangi, dipaksa untuk dia minum obat turun panas itu karena kita tahu bahwa itu baik baginya. Seperti itu kata Aun bin Abdillah, gambaran Allah SWT memaksakan satu musibah kepada satu kaum karena Allah tahu bahwa kalau dia diberi musibah itu nanti akhirnya kan baik. Itu yang namanya kita harus sudah selesai dalam pemaknaan bahwa ini semuanya Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Bahkan ketika Nabi SAW menyatakan Allah SWT itu idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah itu mencintai satu kaum, Allah memberikan musibah kepada kaum itu. Jadi ketika kita sekarang mendapatkan ujian dari Allah SWT, musibah berupa apa ini? Artinya apa? Allah sedang memberikan pernyataan cintanya kepada kita. Itulah makna. Terus indikasi yang kedua, indikator kedua adalah meningkat dalam kebahagiaan. Kalau saya ngomong begini, orang-orang di luar sana akan bertanya, bagaimana mungkin kita mendapatkan wabah malah bahagia? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pandemi malah kita berbahagia? Kalau orang beriman, sangat mungkin. Kenapa demikian?
ukuran berbahagianya orang beriman berbeda dengan ukuran mereka-mereka yang hanya berorientasi kepada kehidupan dunia. Misalnya Allah SWT menyatakan dalam Quran surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, bifadlillah, dengan pemberian dari Allah SWT, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah SWT, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu mereka semuanya orang beriman itu berbahagia. Jadi dengan apa kita bahagia, Bapak-Ibu sekalian? Menurut ayat ini Allah SWT menyuruh kepada kita semuanya, kita berbahagia itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita berbahagia itu karena ada pemberian Allah, ada rahmat dari Allah yang kita tahu, yang kita rasakan. Inilah pemberian Allah, ini rahmatnya Allah SWT. Sekarang coba lihat apa yang namanya pemberian Allah. Fadlullah itu apa? Kul bifadlillah, katakanlah dengan pemberian dari Allah, karunia dari Allah, wabirahmati, dan dengan rahmatnya Allah, maka kita berbahagia. Sekarang rahmatnya Allah dan fadilahnya, pemberian Allah itu apa? Karunia Allah itu. Kita diberi sehat, alhamdulillah, ini pemberian dari Allah SWT. Kita diberikan kehidupan sampai sekarang, alhamdulillah. Kita diberikan keluarga, alhamdulillah, ini semuanya rahmat dari Allah SWT. Kita punya anak-anak yang sampai sekarang juga bisa mengikuti pembelajaran, alhamdulillah, itu semuanya karunia dari Allah SWT. Tapi coba sekarang dibalik. Kalau orang sehat, itu pemberian dari Allah. Sekarang, kalau orang sakit, itu dari siapa? Bukankah sakit juga pemberian dari Allah SWT? Kalau Allah tidak menghendaki orang itu sakit, nggak akan sakit. Orang itu, dia menjadi sakit, itu karena Allah memberikan sakit kepadanya. Makanya begitu kita nengok orang sakit ya, kalau orang-orang soleh sakit kita tengok gitu ya, maka orang-orang itu bisa mengatakan, saya sekarang sedang mendapatkan karunia dari Allah berupa sakit. Tuh, orang-orang soleh itu ya. Saya mendapatkan karunia dari Allah berupa sakit. Ada kalanya saya mendapatkan karunia dari Allah berupa sehat. Sekarang saya mendapatkan karunia dari Allah berupa sakit. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka walaupun sakit, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk kebahagiaan spiritual. Karena dengan sakitnya itu menghapus dosa-dosanya kalau dia bersabar. Dengan sakit itu akan mengurangi kesalahan-kesalahannya kalau dia bersabar. Sama dengan musibah. Begitu kita mendapatkan musibah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, sesungguhnya setiap musibah yang datang kepada orang-orang beriman itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Coba bayangkan. Ibnu Taimiyah mengatakan, musibah itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Kenapa musibah dikatakan nikmat dan rahmat? Karena di balik setiap musibah itu ada pengampunan dosa dari Allah SWT. Allah berkenan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita yang sekarang hidup di masa pandemi dan kita bisa sabar menghadapinya, Allah hapuskan dosa kita. Itu kan nikmat dari Allah SWT, berupa penghapusan dosa. Nah ini tadi, memberi makna sudah selesai. Lalu meningkat dalam kebahagiaan. Orang diampuni dosanya bahagia dong. Orang mendapatkan kesempatan dari Allah SWT untuk mendapatkan pengampunan kesalahan-kesalahannya, bahagia dong. Kalau kita punya tunggakan cicilan hutang itu, Bapak Ibu, misalnya pajak belum bayar, terus dapat tagihan, tapi begitu mau kita bayar ternyata diputihkan, sudah diputihkan. Senangnya bukan main kan? Itu cuma urusan dunia kayak begitu. Coba begitu kita punya kesalahan, dihapuskan oleh Allah SWT, bahagia. Itu yang namanya meningkat dalam kebahagiaan. Kalau kita pandai dalam memberi pemanaan, pasti kita akan meningkat dalam kebahagiaan. Bahagia kita bukan hanya dalam hal materi-materi. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kuliner, nggak bisa bebas. Tapi peningkatan spiritualitas kita, itu justru memberikan makna sangat penting di dalam kehidupan kita setelah pandemi nanti selesai. Nomor 3, harus sudah tuntas dalam konsolidasi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi kebutuhan? Banyak di antara keluarga-keluarga kita, di Indonesia ini seluruhnya ya, banyak banget yang mengalami yang atau menjadi bagian dari pihak-pihak yang terdampak ya secara ekonomi maupun secara sosial. Misalnya menjadi korban PHK karena tempat kerjanya tutup, sudah tidak mampu bertahan, kena PHK. Kemudian ada yang menjadi terdampaknya karena bisnisnya tidak lagi bisa eksis sehingga harus tutup untuk sementara waktu. Sampai sekarang mau bangkit masih berat. Ada yang tetap jalan tapi omsetnya sudah turun menjadi seperempatnya. Jadi sesuatu banget bagi kita semuanya ketika kita semuanya berada dalam situasi yang menghadapi keadaan-keadaan terpuruk dalam situasi sekarang ini. Banyak di antara kita yang menghadapi keadaan terpuruk. Nah, apapun situasi kita, misalnya contohnya suami kena PHK, istri nggak bisa lagi kerja karena
semula misalnya dia jualan di depan rumahnya, sekarang nggak ada lagi yang beli karena orang-orang di rumah saja semuanya, misalnya begitu. Maka keluarga yang berada dalam situasi kesulitan seperti ini, karena ini sudah berjalan selama 5 bulan, harus sudah menuntaskan konsolidasi kebutuhannya. Hidup kita harus terus berjalan. Kita tetap harus melakukan sesuatu untuk menuntaskan kebutuhan-kebutuhan kita. Misalnya, untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Kalau suami nggak lagi bekerja, istri nggak lagi bekerja, lalu itu dari mana? Bagaimana kita bisa menyambung hidup kita? Lalu kemudian untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anak, dan seterusnya. Semuanya biaya-biaya itu kita hitung dalam batas minimalnya, kita harus punya berapa untuk menyambung kehidupan kita. Agar anak-anak bisa makan, orang tua dan anak-anak bisa makan. Saya dapat cerita dari banyak orang tua, katanya, kalau lapar Pak Jah, kami sudah terbiasa lapar. Tapi begitu sekarang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, kami sudah lebih tidak tahan lagi bahwa ketika harus menyelesaikan urusan-urusan pendidikan itu, membayar dan seterusnya. Kalau hanya lapar, kami sudah biasa menanggung lapar. Nah, kondisi seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, itu sesuatu yang harus dituntaskan. Oke, bahwa tidak ideal, ya tidak ideal. Misalnya, semula kita sebelum pandemi kita punya penghasilan sebulan berapa, sekarang ternyata mungkin berkurang separuhnya, atau tinggal seperempatnya, atau habis sama sekali karena sudah tidak ada lagi yang bekerja. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, selesaikan konsolidasi kita di rumah masing-masing. Nggak mungkin kita berharap dari pemerintah. Indonesia itu 270 juta jiwa. Jangan berharap pemerintah tiba-tiba datang dan memberikan rangsum makanan kepada kita semuanya 270 juta orang. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Bukan karena Indonesia miskin, tetapi karena memang kita tahu pengelolaan negara kita ini belum bisa untuk menjangkau itu semuanya. Jadi oleh karena itu kita tidak mungkin untuk berharap kepada pemerintah, udahlah kayak Turki itu loh, kita misalnya saking sekarang itu medsos semuanya ya, seperti kata Ustadz Abdul Hakim tadi, semua dari kita sibuk dengan medsos di zaman-zaman sekarang ini. Jadi akhirnya kita tahu perbandingan-perbandingan. Misalnya di Turki itu orang-orang yang tidak mampu, pemerintah hadir dengan memberikan kecukupan makan bagi mereka semuanya, kecukupan kebutuhan harian mereka semuanya. Bukan hanya pemerintah, masjid-masjid itu menyediakan ruang-ruang di masjidnya itu untuk setiap harinya ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang boleh diambil oleh jamaahnya kapan saja mereka mau. Baik bahan makanan pokok, makanan mentah, ataupun makanan yang sudah siap santap di semua masjid. Sehingga begitu orang itu merasa kelaparan dan tidak ada yang dimakan di rumah, dia datang ke masjid, ngambil bahan makanan untuk dimasak di rumah, atau dia ngambil makanan yang sudah matang, dimakan di situ, dan seterusnya. Atau di Italia, yang Bapak Ibu ngelihat video-video yang beredar di Italia itu, orang-orang Italia dalam situasi mereka di rumah saja dan mulai muncul kepedulian, khawatir jangan-jangan ada orang-orang yang tidak bisa makan. Orang-orang yang berkemampuan itu kemudian menaruh paket-paket bahan-bahan makanan di pinggir-pinggir jalan. Nah, orang mau ngambil kapanpun boleh mengambilnya. Lalu kemudian kita berpikir, kok kita nggak kayak begitu ya? Ya jelas tidak, Bapak Ibu sekalian, ya jelas tidak gitu. Oleh karena itu, kita harus tuntas dalam konsolidasi kebutuhan kita di keluarga kita masing-masing. Apapun caranya. Karena kita harus bangkit dalam situasi apapun, sesulit apapun. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita di Palestina, mereka berada dalam situasi sulit kayak begini, sudah lama banget. Sudah luar biasa lamanya bangsa Palestina itu menderita luar biasa, dan sekarang mereka juga terkena pandemi corona, bertambah-tambah lagi beban bagi mereka. Kita hidup dalam suasana yang nyaman selama ini, dan baru sekarang mendapatkan pandemi corona seperti itu. Jadi orang beriman itu nggak banyak mengeluh, Bapak Ibu sekalian. Mengeluh itu kepada Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang hamba mendapatkan musibah, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan, tidak mengeluhkan kepada manusia, walam yasku ila Allah, dan dia tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah, tidak menyampaikan keluhannya kepada manusia, maka wajib bagi Allah SWT, kata Nabi SAW, untuk mengampuni orang seperti itu. Jadi orang beriman itu jangan banyak ngeluh kepada manusia, dikiranya manusia bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah SWT. Jadi kalau kita ngeluhlah kepada Allah. Jadi kita mencari solusi, itu adalah solusi-solusi dari Allah SWT. Kita boleh bertanya kepada teman kita, kamu bisa nggak ngajari saya bagaimana saya bisa belajar bisnis online? Saya selama ini bisnisnya offline, tapi karena sekarang tidak mungkin lagi bisnis offline, mau nggak kamu ngajari aku? Kita tanya kepada orang, bukan mengeluh, kita bertanya kepada orang. Ajari saya mau bangkit, saya mau melakukan sesuatu. Di antara
orang tua, wali murid ini saling sharing di grupnya masing-masing. Siapa yang terdampak, ayo kita bantu. Lakukan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, siapapun orang di sekitar kita yang kita bisa membantu, tidak mesti dengan uang, tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan fasilitas, tapi bisa jadi dengan ilmu kita. Bapak, ayo saya ajari. Saya mengerti bagaimana cara bisnis online. Bapak punya potensi, kerjakan di rumah, itu bisa menjadi alat untuk hidup selama masa pandemi ini. Jadi ini harus tuntas dalam konsolidasi kebutuhan. Terakhir, nomor 4-nya adalah kita semakin efektif dalam pembagian peran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, panitia boleh di next sekalian file-file berikutnya ya, slide berikutnya, next diklik. Jadi terus lagi, next, lagi, next, lagi, next, lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kaitan dengan kita melakukan proses sekarang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah itu, kita harus semakin efektif di dalam pembagian peran. Ini indikator yang keempat. Saya ulangi ya Bapak Ibu sekalian, indikator bahwa keluarga kita ini memiliki ketahanan keluarga yang baik adalah apabila di masa sekarang ini, menyambut tahun ajaran baru ini, di masa pandemi ini, satu, kita sudah selesai di dalam memberikan makna atas apa yang sedang terjadi. Nggak lagi bingung, nggak lagi gelisah, nggak lagi bertanya-tanya kenapa ini, kenapa itu, segala macam. Nomor 2, justru meningkat kebahagiaan kita dengan kebahagiaan spiritual. Yang nomor 3, sudah tuntas dalam konsolidasi kebutuhan kita. Mungkin tidak ideal, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi dalam batas tertentu, keluarga kita tetap eksis, tetap berjalan, sebagaimana keluarga-keluarga lainnya yang juga tetap bisa eksis meskipun dalam kondisi kesulitan yang berbeda-beda situasinya. Dan nomor 4-nya adalah harus semakin efektif di dalam pembagian peran. Bikin list what to do. Sinergi pendidikan anak antara ayah dan ibu, orang tua. Kalau kita tinggal itu dalam satu rumah itu ya, itu misalnya bareng-bareng dengan keluarga besar, maka Bapak-Ibu sekalian, kita bisa dalam keluarga besar itu berbagi-bagi. Misalnya di rumah ada kakek, ada nenek. Ayo, apa peran mereka untuk mendampingi anak-anak kita? Tadi pembawa acara mengatakan ada orang tua yang mengeluh anak saya banyak, anak saya harus didampingi, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang TK. It's okay, apapun gitu ya. Jadi ini kan sesuatu realitas yang harus kita hadapi, sesuatu realitas yang di depan mata kita, dan tidak mungkin kita kemudian akan menyalahkan siapapun atas situasi ini. Misalnya, mau marah kepada siapapun, nggak akan menyelesaikan masalah. Mau menuntut kepada sekolah, seperti yang terjadi di beberapa daerah, Bapak Ibu dapat kiriman video viral itu ya, sekelompok orang tua murid yang mengajak anak-anaknya nekat masuk sekolah, meskipun sekolahnya tutup, digedor, pokoknya harus buka, tidak mau tahu, anak harus masuk dan harus diterima oleh sekolah itu. Dan kepala sekolahnya memberi penjelasan kepada orang tua murid itu, di video tampak ya, kepala sekolahnya memberi penjelasan, kami melaksanakan aturan dari pemerintah bahwa sekolah tidak boleh buka karena ini daerah merah, dan oleh karena itu sekolah harus tutup, anak-anak belajar di rumah. Dan orang tuanya tetap protes, nggak mungkin belajar di rumah, kami nggak bisa nemani mereka. Terus dalam video yang lainnya, ketika petugas ngobrol dengan orang tua, kenapa orang tuanya nekat bawa anaknya ke sekolah, si petugas mengatakan, Bapak, Ibu, anak-anak tetap belajar tapi di rumah, karena pemerintah tidak membolehkan untuk adanya tatap muka secara langsung dalam situasi pandemi ini. Dan mereka mengatakan, tidak bisa, kami tidak bisa mendampingi anak di rumah, saya bekerja, tugasnya orang tua itu cari nafkah, bukan ngurusi anak-anak. Ngurusi anak-anak sekolah itu urusannya guru, urusannya sekolah, kata orang tua di video itu. Coba bayangkan Bapak-Bapak sekalian. Yang mendapatkan amanah untuk melakukan proses pendidikan itu, untuk melakukan proses pendampingan itu adalah orang tua. Zaman dulu tidak ada sekolahan. Di zaman Nabi, Nabi tidak pernah sekolah. Para sahabat Nabi nggak pernah sekolah. Sekolah dalam artian lembaga-lembaga formal pendidikan nggak ada. Tidak ada pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada sekolah. Jadi orang tua masing-masing mendidik anaknya sendiri-sendiri. Dari dulu sudah begitu. Dan itu artinya kalau sekarang anak kita disuruh belajar di rumah, itu artinya mengembalikan kepada pokoknya. Karena pokoknya adalah orang tua mendidik anaknya. Lalu kemudian dalam situasi normal, karena kita merasa nggak mampu mendidik anak kita sendiri, kita titipkan di pesantren, kita titipkan di sekolah, kita titipkan di boarding school, dan seterusnya. Tetapi begitu dalam situasi sekarang, anak harus di rumah, artinya apa? Kita terima mereka, jangan ditolak. Kenapa anak harus belajar di rumah? Udahlah pandemi nggak apa-apa, yang penting di sekolah itu lebih kondusif loh, gimana? Kalau memang situasi tidak memungkinkan, apapun ketika dia di rumah, tuntaskan konsolidasinya, sinergi pendidikan anak di rumah harus berjalan, bikin list what to do. Suami melakukan apa, istri melakukan apa, siapa mendampingi siapa. Kalau anak kita beberapa orang harus didampingi, maka bikin listnya.
Yang damping ini siapa? Yang damping ini siapa? Libatkan orang-orang ada dalam keluarga itu kalau ada orang lainnya. Misalnya kalau di situ ada kakek atau nenek yang bersama, libatkan mereka kalau mereka bisa mendampinginya. Atau kalau di situ ada kakak yang sudah gede, yang sudah tidak lagi sekolah misalnya, maka dia bisa mendampingi adiknya dan seterusnya. Ini harus kita selesaikan di rumah kita masing-masing. Kita buat supaya situasi keluarga kita itu kondusif untuk pembelajaran. Dimulai dari mental kita sendiri yang menerima bahwa situasi ini harus dihadapi. Kalau sampai sekarang kita belum bisa menerima, kenapa anak belajar di rumah, kenapa ada pandemi, kenapa harus terjadi kayak begini, kenapa pemerintah memutuskan bahwa anak tidak boleh masuk sekolah segala macam. Kalau sampai sekarang itu kita masih denial, ya kita belum bisa menerima situasi ini, itu menyulitkan. Situasi yang sulit muncul akibat kita memiliki sikap mental denial. Tapi kalau kita sudah punya sikap acceptance, menerima bahwa memang ini sesuatu yang harus kita hadapi, kita bahkan pandai memberi makna atas apa yang terjadi sekarang ini, maka insya Allah itu akan mudah bagi kita untuk melakukan sinergi. Kalau ada kesulitan-kesulitan, ayo diskusikan bersama dengan pihak sekolah. Anak saya tidak mampu beradaptasi, ayo komunikasikan dengan sekolah. Orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah, tidak saling menyalahkan. Orang tua tidak menyalahkan pihak sekolah, sekolah tidak menyalahkan pihak orang tua. Pikiran kita adalah bagaimana cara mencari solusi, ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitannya itu, diskusikan, komunikasikan, buka keran untuk berkomunikasi antara sekolah dengan pihak rumah, tetapi dalam bentuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Jadi saya sebagai orang tua murid, tidak menyalahkan sekolah. Sekolah sebagai pihak pengelola tidak menyalahkan rumah. Tetapi begitu ada problem, ada masalah, anak kita misalnya sulit dalam pembelajaran, orang tua tidak mampu untuk mendampingi karena bekerja, ayo komunikasi baik-baik. Pikiran kita satu, mencari solusi. Bukan saling tuntut-menuntut, bukan saling menyalahkan. Mencari solusi. Bagaimana caranya agar ini semuanya berjalan dengan baik. Nah, tentu yang harus sangat berperan adalah kita semuanya di dalam rumah. Karena memang pembelajarannya di dalam rumah. Demikian Bapak-Ibu sekalian, sikap-sikap mental inilah yang saya kira akan bisa menjadi fondasi untuk kita bisa mendampingi pembelajaran anak kita selama mereka di rumah. Sepanjang sikap mental kita sudah positif, maka insya Allah akan terjadi hal yang sangat mudah untuk kita lakukan semuanya. Kita dampingi anak kita dengan seluruh kesulitannya, tetapi karena kita tahu bahwa ini harus kita lakukan, maka kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah SWT, kita berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah SWT, kita berdoa agar dimampukan oleh Allah SWT untuk mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah saja. Demikian pula para guru, kita doakan sekolah, para guru, ustadz-ustadzah semuanya kita doakan agar juga punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik, proses pendidikan terbaik meskipun jarak jauh kepada murid-muridnya, santri-santrinya, bersinergi dengan pihak keluarga di rumah, dan akhirnya kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajaran mereka. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Materi PowerPoint boleh di-copy bagi Bapak Ibu yang berkenan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan. Yang luar biasa Ustadz, yang disampaikan tadi ini betul-betul realita yang ada di tengah-tengah kita. Saya yakin wali santri di seluruh Indonesia yang mendaftarkan putra-putrinya di Baitus Salam, saya yakin 4 kriteria tadi itu salah satunya kena gitu. Dan saya yakin juga ketika disampaikan solusi oleh Ustadz Cahyadi tadi, bisa memberikan pencerahan yang sangat bagus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi akan kami buka minimal 3 pertanyaan, 3 penanya, maksimal 5 penanya. Gitu nggih Ustadz Cahyadi nggih? Iya, sesuai waktu aja. Ini waktunya sampai pukul 17, sekarang sudah pukul 17, apakah? Itu makanya nggak mungkin kan? Artinya karena sudah pukul 17, jadi waktunya aja kalau ada pertanyaan 1 aja mungkin. Oh nggih, baik. Karena diberikan waktu kesempatan bertanya, ini akan saya tunjuk saja 1 orang dari Papua yang tadi sudah saya identifikasi atas nama Andra Adia Raka, kelas 7C dari Papua, yang saat ini mungkin sudah
memasuki Isya. Apakah bisa muncul di layar? Mas Andra Askia Raka dari Papua kelas 7C. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah bisa gabung. Silahkan Ibu, pertanyaan singkat saja karena Ustadz Cahyadi juga akan melakukan aktivitas selanjutnya karena waktu beliau juga padat. Kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilahkan. Ya, alhamdulillah sih mungkin selama pandemi ini memang ya, banyak sekali ya yang kendala-kendalanya. Cuma ya alhamdulillah. Papuanya di mana, Bu? Papuanya di mana? Di Jayapura, Ustaz. Oh, Jayapura. Sinyal bagus berarti kan kalau Jayapura ya? Alhamdulillah kadang bagus, kadang. Pertanyaannya Ibu, silahkan. Apa ya, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa sih Ustadz. Ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah berarti. Yang paling penting bisa didampingi putranya ya. Iya, alhamdulillah. Iya, karena saya juga bekerja di dalam rumah saja, jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. masih bisa. Iya Ustadz. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kalau masih di daerah yang lancar sinyalnya itu insya Allah lebih mudah ya dibanding dengan teman-teman kita di tempat-tempat lain yang mereka secara sinyal saja sudah terkendala. Jadi kendalanya banyak kendala teknis, kalau sinyal aja nggak ada gitu, itu berat bagi mereka. Tapi kalau masih di Jayapura, di kota ya, saya kira masih cukup bagus lah sinyalnya di situ. Baik. Mungkin nggak ada ya yang ditanyakan, jadi saya kira itu hanya berita kondisi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi Bapak Ibu yang lainnya juga seperti Ibunda tadi ya, bahwa bisa lancar, bisa baik-baik saja. Kalaupun misalnya ada problem, kendala, Bapak Ibu sekalian, kuncinya satu. Kunci dalam kehidupan rumah tangga kita adalah kita betul-betul membangun sinergi antara suami dan istri. Jadi kalau misalnya ya, anak kita ada kesulitan pembelajarannya, maka jangan dilempar dulu ke sekolah. Nomor satu itu kita perhatikan dulu bagaimana kemudian kita bisa membangun sinergi antara suami dan istri, karena pondasinya kita, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesulitan apapun, anak yang sulit belajar, anak yang sulit mendapatkan sulit mengikuti irama dari pembelajaran di sekolah ini, di rumah ini, karena memang ini baru bagi kita semuanya. Ini baru itu bagi semua ya, Bapak Ibu sekalian, bagi ustadz-ustadzah juga baru, bagi pihak sekolah ini adalah hal yang baru, bagi orang tua adalah baru, bagi anak juga baru. Maka wajar kalau kemudian karena ini proses baru, lalu kemudian muncul banyak problem, itu wajar. Nah, begitu di rumah kita merasakan ada kesulitan, apalagi bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya beberapa orang yang harus didampingi semuanya, masih sekolah semuanya misalnya ya, lalu kemudian Bapak Ibunya juga bekerja, yang seperti ini, nomor satunya itu selesai konsolidasi antara suami dan istri itu, makanya itu pondasi. Begitu kita sudah bersikap positif, mengkonsolidasikan semuanya, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk ngurusi anak-anak kita itu ya, seluruhnya ada solusinya, apalagi ada solusi yang paling tinggi, yaitu solusi takwa kepada Allah SWT, fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ngajari kamu. Kalau kita nggak bisa, Allah ajari kamu. Kalau kita nggak ngerti, Allah bikin ngerti kamu. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah SWT. Maka salah satu problem ya, yang harus kita evaluasi adalah ketika kita merasa sulit untuk mendampingi anak kita, yang kita evaluasi itu takwanya kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah SWT? Tanyakan kepada Allah SWT. Kalau kita sulit itu tanyakan kepada Allah. Dengan ketakwaan kita, Allah beri jawaban. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Jadi begitu kita merasa sulit, ngurusi anak sulit, ngurusi pekerjaan sulit, ngurusi semuanya sulit, maka yang harus kita evaluasi adalah sejauh mana kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah kita semakin bertakwa kepada Allah atau semakin jauh dari Allah SWT? Kalau kita bertakwa kepada Allah, dimudahkan semuanya oleh Allah SWT. Kalau kita jauh dari Allah, sulit semuanya karena kita jauh dari Allah SWT. Maka sebelum menyalahkan
siapapun ya, ini salahnya sekolah, ini salahnya pemerintah, ini salahnya itu segala macam. Sebelum menyalahkan semuanya, tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah semakin dekat kepada Allah SWT atau dulu dalam kondisi yang jauh dari Allah. Dekatnya kita kepada Allah menyebabkan Allah beritahu kepada kita jalan keluar itu selalu Allah kepada kita. Ketidakmampuan itu Allah berikan kemampuannya kepada kita. Ketidaktahuan itu Allah beritahukan kepada kita bagaimana solusinya. Itu dengan pendekatan-pendekatan spiritual kita yakin apa yang terjadi dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Allah berikan ini semuanya kepada kita dengan hikmah yang sangat besar apabila kita mampu untuk menangkap dan memberi maknanya. Demikian saya cukupkan sampai di sini, saya undur diri. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Hakim dan para Ustadz-Ustadzah. Saya doakan Ustadz Abdul Hakim dengan semua tim di Baitul Salam, para Ustadz, para Ustadzah, seluruh pengampu di Baitul Salam, semua pekerja teknisnya, semuanya bisa mendapatkan kekuatan, kemudahan, keberkahan dari Allah SWT sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa-siswinya meskipun jarak jauh. Demikian pula saya doakan orang tua semuanya, para murid semuanya, wali murid semuanya, agar bisa mendapatkan situasi yang paling baik di dalam mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pandemi segera selesai dan kita akan bisa kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Cahyadi Karyawan yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah solusi terakhir bagi kita sudah diberikan. Bagaimana kita menghadapi musim pandemi ini dalam rangka menyiapkan putra-putri kita dalam belajar jarak jauh, daring atau BDR. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada ratusan wali yang ingin bertanya kepada beliau, namun karena beliau itu memiliki acara yang selanjutnya yang harus segera beliau hadiri, maka mohon maaf sekalian kepada seluruh wali santri yang ada di seluruh Indonesia, kami tidak bisa mengabulkan keinginan Bapak Ibu sekalian. Namun seandainya Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan, silahkan konfirmasi kepada wali kelas masing-masing, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dirangkum dan insya Allah akan dikonsultasikan kepada beliau lewat WA dan hasilnya nanti akan di-share masing-masing kepada grup kelas masing-masing. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf atas keterbatasannya dikarenakan ada keterbatasan waktu dan acara, maka saya sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan katsir kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya, yang sabar, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili juga dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitul Salam beserta seluruh Ustadz-Ustadzah SMP dan SMA yang pada malam hari ini mengikuti acara POMG, menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.